ekonomi hancur, walau bukan cuma di Indonesia. Tapi puji syukur sampai saat ini kita masih bisa bertahan. Kita masih bisa survive. Puji syukur kita memiliki pemerintahan yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Nah, karena negatifnya ini tanpa kita kemukakan kita sudah tahu, sudah banyak. Lalu untuk bangkit dan keluar dari pandemi ini, mari kita sama-sama melihat dari segi positif. Melihat hal-hal positif yang terjadi, hal positif yang terlahir dari pandemi ini. Salah satunya yaitu sebagai sesama manusia. Karena pandemi ini kita menjadi lebih atau dituntut untuk lebih berwelas kasih, untuk lebih berkebajikan, untuk lebih bercinta kasih kepada sesama. Di mana kita melihat entah itu saudara kita, baik itu yang dikenal atau tidak, yang terjangkit, kita diminta atau kita disadarkan untuk membantu mereka walaupun kita tidak kenal dengan mereka. Hingga rasa kemanusiaan kita ditumbuhkan, hingga rasa kebajikan kita ditumbuhkan, hingga kebaikan kita dapat kita jangkau yang lebih jauh, yaitu orang yang tidak kita kenal. Lalu, pandemi ini pun mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tidak egois, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Di mana kita dengan mentaati prokes saja, itu sudah menjadikan kita manusia yang tidak egois. Karena kenapa? Karena prokes itu kita lakukan, kita laksanakan dengan benar bukan hanya untuk kita, tetapi untuk menjaga orang lain, menjaga sesama selain diri pribadi kita. Lalu banyak sekali hal yang mengajarkan kita. Demi ini mengajarkan banyak sekali pelajaran. Jadi, apabila kita hanya melihat dari segi negatif pandemi ini, maka hasilnya kita akan selalu melihat hal-hal negatif saja, hal-hal yang buruk saja. Tetapi apabila kita bisa melihat hal-hal positif dari pandemi ini, maka ini bisa kita jadikan batu pijakan sebagai pelajaran. Saya yakin apabila Indonesia dengan pemerintahan yang begitu luar biasa ini dapat keluar dari pandemi ini, saya yakin Indonesia akan menjadi salah satu negara yang paling hebat. Indonesia akan bisa menjadi salah satu negara yang besar. Karena kenapa? Karena menjadikan pandemi ini sebagai salah satu cara atau ujian untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu izinkan saya untuk membawakan salah satu ayat suci yang terdapat di salah satu kitab suci agama Konghucu, yaitu kitab Mengce 6b ayat 15 pasal kedua yang berbunyi, begitulah kalau Tien hendak menjadikan seseorang besar, terlebih dahulu disengsarakan batinnya, dipayahkan urat dan tulangnya, dilaparkan badan kulitnya, dimiskinkan sehingga tidak punya apa-apa, digagalkan segala usahanya, dengan demikian
Demikian, digerakkan hatinya, diteguhkan watak sejatinya, dan bertambahlah pengertian tentang hal-hal yang tidak mampu. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa jika Tuhan menghendaki seseorang untuk menjadi orang besar, maka terlebih dahulu itu akan disusahkan hidupnya, dimiskinkan, serta digagalkan segala usahanya. Karena setelah semuanya merasa tidak memiliki apa-apa, maka di situ muncullah kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya. Misal, kita sebagai bangsa Indonesia saat ini, walau bukan hanya bangsa Indonesia, kita diberikan pandemi COVID-19 yang sebelumnya tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Tetapi setelah diberikan pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah jadi tahu ternyata ini virus ini, ternyata penangkalannya seperti ini. Lalu ternyata virus ini bisa menghancurkan perekonomian juga. Lalu pemerintah pun mendapatkan cara baru. Oh, seperti ini caranya. Oh, seperti ini untuk menanggulanginya. Maka seperti saya bilang tadi, jika pandemi COVID-19 ini kita jadikan sebagai batu loncatan atau sebagai salah satu ujian kita untuk naik kelas, maka apabila kita semua, apabila bangsa Indonesia dapat melaluinya dan malah dapat mengakhiri pandemi ini, maka satu tingkat sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi, mari di saat seperti ini kita kembangkan rasa optimisme kita. Kita yakin bahwa kita akan mampu melaluinya, bahwa kita akan keluar dari pandemi ini dengan catatan. Mari kita dukung segenap usaha pemerintah. Mari kita dukung Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang sudah pontang-panting, yang sudah melakukan berbagai cara agar bangsa Indonesia dapat keluar dari pandemi ini. Tetapi apabila dari kita tidak memiliki rasa optimistis, rakyat tidak memiliki rasa optimis, maka tidak akan jalan, tidak akan sinkron. Oleh karena itu, mari kita kembangkan optimisme kita. Kita yakin bahwa kita akan dapat keluar, kita dapat melalui bahwa pandemi COVID-19 ini sebagai ujian kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikianlah Bapak Ibu peserta webinar dan Bapak moderator, narasi yang saya sampaikan, dan izinkanlah saya untuk membawakan doa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Konghucu, dan saya pun mengajak Bapak Ibu sekalian, para rohaniawan senior, guru-guru saya yang saya anggap guru-guru saya, mari kita bersatu di dalam doa bagi peserta yang beragama Konghucu. Mari kita berdoa secara agama Konghucu, dan bagi para peserta, narasumber, moderator, maupun segenap pengurus agama cinta, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kepada Tuhan yang Maha Satu, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita bersama menundukkan hati dan batin kita bersatu di dalam doa. Hadirat Huang Tian Shanti, Halik pencipta alam semesta,
di tempat yang maha tinggi dan maha mulia, dengan bimbingan agung Nabi Agung Kong, restu dan penyertaan segenap leluhur dan para sinbeh, dipermuliakanlah. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Tien atas segenap berkah, rahmat, dan karunia yang telah Tien limpahkan kepada kami, kepada bangsa kami, hingga saat ini. Dipermuliakanlah. Tien, saat ini dengan ketulusan hati dan batin kami bersujud, memanjatkan doa bermohon kepadamu ya Tien, bermohon pertolongan dan perlindungan. Semoga kiranya pandemi COVID-19 yang tengah melanda bangsa dan negara tercinta kiranya kehidupan di atas dunia ini dapat kembali di dalam damai sentosa dan tidak di dalam rasa kekhawatiran. Kemudian kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Haji Ma'ruf Amin, beserta para segenap menteri dan jajarannya, para petinggi TNI Polri beserta jajarannya, pejabat pemerintahan dari tingkat atas hingga tingkat desa. Kami berdoa semoga kiranya Huang Tian Sakti memampukan mereka untuk menanggung tugas dan kewajiban mereka, memampukan mereka untuk dapat bersama-sama berkoordinasi, satu hati, satu pikiran dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kuatkanlah hati dan iman mereka agar mereka mampu meninggalkan ego pribadi dan kepentingan pribadi mereka, hingga mereka dapat menemui solusi dan cara untuk dapat membuat bangsa tercinta ini, bangsa Indonesia, keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kami pun berdoa bagi para tenaga kesehatan, tenaga medis, dan para dokter yang tengah berjuang merawat para korban dari pandemi ini. Semoga diberikan kekuatan dan kemampuan agar mereka mampu menunaikan tugas dan kewajiban kemanusiaan mereka dengan penuh kebaikan dan keikhlasan di dalam hati mereka. Dan kami pun berdoa bagi segenap saudara-saudara kami yang telah berpulang ke dalam alam kebajikan Tien karena terjangkit virus COVID-19 ini. Semoga kiranya bagi mereka Huang Tian Sakti berkenan memberikan tempat yang damai sentosa di alam cahaya kebajikan Tien. Bagi segenap saudara kami yang tengah berjuang melawan penyakit COVID-19 ini, semoga kiranya Tien berkenan memberikan berkah sehat jasmani dan rohani, kepulihan kesehatan seperti sedia kala, hingga mereka dapat penuh dengan semangat, penuh dengan keikhlasan dan keyakinan bahwa mereka akan tersembuh dari penyakit ini. Dipermuliakanlah. Dengan segenap hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati dipermuliakanlah. Semoga dijauhkanlah hati kami semua dari segala kelemahan hati, dari keluh gelutu kepada Tien, dari sesal penyalahan kepada sesama manusia, melainkan kami
dapat selalu senantiasa berusaha hidup benar. Berangkat dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Dan kuatkanlah iman kami. Kami yakin dalam kehidupan ini, Dian senantiasa menilik, membimbing, dan menyertai seluruh kehidupan kami. Maha besar Dian Halik semesta alam, Dian melindungi kebajikan. Wang I Sangti, Wei Dian Yuta, Wang I Sangti, Wei Dian Yuta, Santai, Wei Tak. Demikianlah Bapak Moderator, Bung Medi, Bapak Ibu peserta webinar Agama Cinta, narasi dan doa yang sudah saya sampaikan, mewakili dari umat agama Konghucu.